Kali ini Bitcoin ya, terakhir kita margin call tuh di berapa? 63 ya? Ya sekitar 63, 64 lah ya. Dia 63, 64. 64 sempat balik lagi 63. Sekarang ya, harga Bitcoin tuh sudah tembus. Ya. Tembus angka 66.000 lagi. Sekarang di 66.300. Jadi pas kita set ini 66.000, kita sekarang udah di 66.277. Oke. Jadi ini volumenya selama 20. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. 24 jam terakhir lumayan ya bro ya, volumenya picking up. Dan what do you see di Bitcoin sekarang di 66.289 ini akan kemana? Oke, jadi sebelumnya kita sempat ungkapkan ya bro, screen bisa ke saya di margin call, yang mana ada potensi sweep dulu ya di area ya jebak ya orang yang sell di 60.000 dan akhirnya bouncing. Tapi sekarang kita memang ada di fakta memang ini mendekati ya yang namanya equilibrium area buat Bitcoin. Dimana kalau di sini udah selesai ya rejectionnya atau tidak ada rejection sama sekali di 0,5, kita akan tes lagi range high-nya di 70.000 dan 72.000. Dan ketika kita break a new all time high di 74.000 ke atas, nah ini adalah pintu ke 88.000. Dimana ini adalah previous high, ya. Ini adalah previous high. Yang mana kalau memang di sini testing ya dan break, ya very big possibility ke 88.000. Karena kita ungkapkan sejak lama sekali di area itu 88.000 karena indikator dari semuanya ya, MVPR, kemudian indikator dari stock to flow dan juga indikator-indikator yang bersifat logaritmik. Ini menunjukkan kalau memang 88.000 is a key area to watch untuk Bitcoin. Itulah kenapa kita juga nggak panik kemarin ketika ada berita dan kita lihat ya panik apa yang ditimbulkan V-shape sekarang. Betul. Ya, jadi apa fungsinya ya kita menambah kepanikan ketika memang kita tahu outlooknya ke depan ini bakal seperti apa. Itu sama aja kita mengeluh di tengah proses dan itu adalah hal yang tidak ada, ya saya bilang tidak ada orang investor besar yang ketika di tengah jalan mengeluh lagi, ya panik, takut. Orang yang punya visi yang besar, ya itu selalu berpikir jangka panjang dan tidak peduli dengan apapun. Kan katanya Pak Jangan bilang mau ditarik ke 40.000 doh. Tapi ini kenapa ya balikin 66.000? Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Ibu ya. Fee-nya juga masih all time high ya. Jadi Bitcoin fee-nya itu tambah tinggi terus. Jadi ngomongin soal fee nih bro ya. Jadi kan kita selalu bilang di margin call kita akan selalu berikan informasi terdepan mengenai dunia kripto yang pasti duluan dibanding semua orang di lokal maupun luar negeri. Itu ada ini bro, ada protokol baru di atas layer Bitcoin. Jadi dibikin kalau kita tahu dulu tuh ada inscription dengan ordinal. Sekarang itu ada protokol baru bro, runes protokol. Jadi runes protokol ini baru banget ya. Jadi ini bikin fee-nya Bitcoin tambah tinggi lagi. Jadi mereka bikin sistem menggunakan UTXO management. Dan yang bikin juga salah satu ya developer terkenal, Casey namanya, yang develop ordinal juga. Menurut ini akan ada. Ini kan sebenarnya suatu project ya, yang di dalam layernya Bitcoin. Apakah ada dampak ke harga Bitcoin ke depan? Ya, menarik ya. Karena ya ini ada artikel bro dari Magic Eden, di mana di sini diungkapkan hal yang membuat runes ya protokol ini bisa jadi besar. Karena itu adalah ya di sini diungkapkan it's one of Casey baby ya namanya. One of Casey baby. One of Casey baby. Karena baby yang satunya udah berhasil bro. Ya, karena Casey Rodemore sendiri itu sangat revolusioner bro dengan BRC20-nya. Dan ketika kita melihat apa yang terjadi di tahun 2023, 40% yang menyebabkan fee dari Bitcoin itu adalah dari ordinals. Sehingga kita harus melihat ya in the long run kita emang nggak bisa
memungkiri fakta bahwa Bitcoin juga berevolusi ya bro. Sang dinosaurus sudah berevolusi lagi ya, jadi Godzilla. Ya. Bisa jadi Godzilla, bisa candle-nya jadi Godzilla. tuh. Godzilla candle ya katanya. Semburnya ke atas bukan ke bawah ya. Semua ini Godzilla candle. Dimana saya melihatnya improvement selalu positif karena sesuatu ini logikanya seperti ini. Ya. Kalau dipakai ya baru dia ada nilainya ya. Kalau nggak dipakai nggak ada nilainya, nggak berguna. Betul. Sama seperti barang apapun ya, bisa bernilai, bisa harganya HP karena dipakai. Karena dipakai jadi ada value-nya di sana value-nya, ya. Oke, jadi dari analisa kita ini akan berdampak positif ya bro, justru ya. Otak juga kalau dipakai ada nilainya bro. Otak kalau dipakai ada nilainya bro. Kebanyakan soalnya nggak punya otak gitu ya. Atau punya tapi nggak dipakai. Oh punya tapi nggak dipakai. Oke. Dia bisa aja nih selalu bisa halusin bahasa yang sebenarnya kasar, bagus ya.